and on we'll go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel Piknik Atuh. Ayo tebak, kali ini gua mau main kemana? Udah pada tahu ya dari judul videonya. Ya, kali ini gua mau main ke Curug Walet yang letaknya ada di Desa Wisata Ciasmara, Paminjahan, Bogor ya friends. Dan sebelum berangkat, gue udah janjian nih sama teman gue yang namanya Teh Indah. Ini biasanya Teh Indah ini gue ketemunya di open trip pendakian gunung ya. Cuman kali ini gue emang janjian buat jalan sendiri, nggak ikut open trip, jalan sendiri untuk ke lokasi wisata Curug Walet. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu udah dateng. Di sekitar jam 6:30 pagi. Nah, 6.24 gua OTW dari Talang menuju ke Curug Waletnya. Tapi di perjalanan gua sarapan dulu tuh biar kuat menghadapi kenyataan hidup yang terkadang tidak sesuai dengan harapan ya. Kira-kira sekece apa ya Curug Walet yang ada di Desa Wisata Ciasihan, Paminjahan ini? Ikutin terus perjalanan gua sampai habis ya. Hai guys, jadi gue sekarang udah di parkiran. Hari ini gue mau ke Curug Walet. Ini gue udah di parkirannya, cuman ini tuh sebenarnya bukan parkiran utamanya, di rumah warga gitu. Soalnya gue udah beberapa kali ke Curug Walet. Sebenarnya bukan ini parkirannya, masih harus ke sana lagi. Cuman karena di belakang tuh ada perbaikan jalan, gak bisa lewat. Jadi motornya harus disimpan di sini mau nggak mau. Ini masih jauh sebenarnya dari parkiran yang seharusnya. Tadi pas di depan tuh sebenarnya udah bayar tiket masuk kawasannya 10.000 per orang. Cuman tadi di bawah nggak dikasih tahu kalau di dalam itu ada perbaikan jalan, nggak bisa dilewatin motor sama sekali. Jadi motornya harus disimpan di sini. Ini masih jauh, jadi jalan kakinya bisa dipastikan beberapa kali lipat dari seharusnya. Gak apa-apa lah ya, hitung-hitung olahraga kali ya. Cuman ya jong aja, nggak dikasih tahu, tiba-tiba nggak bisa lewat, ya udahlah. Kita mulai aja ke Curug Waletnya yuk. Kita mulai trekking ke parkirannya dulu nih, parkiran yang seharusnya. Ini tuh jalannya lagi dicor. Jalannya lagi dicor, makanya nggak bisa lewat. Jadi kita trekkingnya sebelum ke trekking ke curug, trekking ke parkirannya dulu. Gua ke Curug Walet ini adalah ketiga kalinya. Tapi gua ditemenin sama, di belakang tuh ada teman. Ada Teh Indah dan temannya dan Bang Adin. Nah ini nih, biasanya gue parkir di sini nih. Tadi jam 8:08 sampai parkiran sini 8.24. Berapa menit tuh? 15-an ya. 15 menit. Baru kita lanjut trekking ke Curug Waletnya. Ternyata masih bisa parkir ke atas lagi tuh guys. Buat yang mager jalan, para kaum rebahan yang pengennya cepet sampai. Kalau gue biasanya tak parkir di tempat tadi tuh. Soalnya kalau dulu tuh gue taunya emang itu parkiran terakhirnya. Tapi ternyata masih bisa ke atasan lagi. Buat yang pengen lebih deket trekking ke Curugnya. Nah itu parkiran terakhirnya ya guys. Setelah itu udah nggak bisa lagi tuh motor lewat. Dan ini trekkingnya. Nah teman-teman gue udah pada di depan.
Di perjalanan ada spanduk ini nih, ada Curug Gebluk, Curug Kembar, Curug Cikoneng, Curug Cikole, Curug Batu Numpang. Kalau kalian tahu, Curug Gebluk itu adalah Curug Ratu ya, itu bisa masuk lewat gerbang TNGHS juga. Cuman kalau di sini lewat Desa Wisata Ciasihan, itu bisa juga lewat Ciparai deh kalau nggak salah. Nah, yang khas banget kalau kita ke Curug Walet, Curug Bidadari itu ini nih. Jadi di samping di jalur kita trekking itu ada aliran air gitu, irigasi atau apa gitu. Pokoknya itu deras juga sih. Itu menurut gua pribadi senang banget kalau ke Walet itu sama trekking waktu di sininya nih. Resep aja gitu. Ini udah sampai di persimpangan antara Curug Walet dan Curug Kiara. Karena kita mau ke Curug Walet, kita ambil ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau ke Curug Bidadari bisa ke kanan tuh. Jadi buat yang belum tahu, kalau ke Curug Walet ini emang jalurnya searahan dengan Curug Bidadari dan Curug Bungsu. Nah, kalau mau ke Walet kita tinggal ke bawah aja. Kalau di kunjungan gue sebelumnya di Curug Walet, gue bayarnya di warung ini nih guys. Tapi sekarang lagi tutup nih kayaknya. Mungkin gratis kali ya sekarang. Nah, di tahun 2022 ternyata kita bayarnya di setelah warung tadi. Ini jadi kayak dibikin pos gitu sama gerbang. Kita bayar di sini, baru kita mulai jalan. Berapa tempat? Ada 2 titik, 3 titik satu Nah. dia. Oh, 3 titik. Nanti di sononya dipindahin lagi nggak? Enggak ada orang lagi ya. Saya di sini. Enggak, ini nanya, bener Oh, iya, nanya iya. ya, nggak apa-apa ya nanya Iya, ya. iya. Nggak ada. Soalnya apa? Soalnya ada yang begitu bayar, tapi sono lagi kita bayar lagi. Bayar lagi nggak apa-apa? Sama doang. Berapa ini bang seorang? 20. Di Liwing Hejo tuh. Iya, begitu. Udah hatam di saya pakai, ditanya dulu. Daripada Ini adalah Leuwi Hejo ya guys. Jadi tempat pertama yang akan kita temui ketika kita trekking ke Curug Walet itu adalah Leuwi Hejo. Nah, setelah beberapa menit perjalanan, gue sampai di yang namanya Leuwi Hejo. Ini tepat di bawah jembatan ya. Soalnya beberapa kali kunjungan pun gue sebenarnya agak kurang ngeh sih ya sama tempat ini. Jadi pas kalian udah sampai di jembatan, itu di bawahnya itu disebut dengan Leuwi Hejo. Leuwi Hejo ini beda sama yang di Sentul ya. Kalau kalian perhatiin tadi ada Curug Bidadari juga. Jadi ada beberapa nama yang emang sama tapi beda lokasi ya. Di dekat Leuwi Hejo ada Curug Payung. Dia emang debit airnya kecil dan ini disebut Curug Payung. Dari sini masih beberapa menit untuk sampai di Curug Walet. Yuk kita lanjut. Jangan salah loh guys, ini Curug Payung walaupun kelihatannya kayak kecil gitu debit airnya, pas gua main air di Curug Payung dan gua berada tepat di bawah curugnya itu berasa sakit juga tuh badan. Jadi kelihatannya aja kayak kecil gitu debitnya. Dan ini dia curug utama di lokasi ini, yaitu Curug Walet. Biasanya di sini tuh identik banget sama jembatan, tapi kali ini di November 2022 jembatannya nggak kelihatan. Soalnya info dari penjaga curugnya itu ke bawah air gitu ya. Gue udah sampai di Curug Walet. Curugnya nih. Gelo, deras banget ya. Gokil sih ini. Ini vibes-nya beda banget nih, kayak dikelilingin tebing-tebing gitu ya tuh. Ini di sepanjang gua berdiri tuh tebing-tebing semua ini. Gokil. Keren banget ya. Jadi perjalanan dari itu parkiran buat sampai ke Curug Waletnya, gua sama teman-teman gua ini makan waktu hampir 1 jam. Karena jalannya tadi emang santai sih. Santai, terus di
Leuwi Hejo ngambil video sama di Curug Payungnya temen gue tuh foto-foto. Jadi emang santai banget jalannya. Trekkingnya menurun untuk sampai ke Curug Walet, trekkingnya menurun. Jadi kalau pas pulang itu bisa dipastikan kalian bakalan terus nanjak. Cuman gak bakalan nyesel juga sih, parah banget ya. Gokil sih ini, deres banget, lagi deres banget. Baru banget sampai gue di jam setengah 10. Oh ya, untuk jalur motornya tadi gue mulai perjalanan dari Talang setengah 7 sampai di parkiran yang rumah warga itu jam 8-an. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya. Gue mau explore dulu nih, gue mau asik-asikan dulu, mengabadikan momen di Curug Walet, main air pastinya. Debit air Curug Walet pas gua datengin ini emang lagi deres banget, terus anginnya kenceng banget kalau kita berada di batu ini nih, batu terakhir. Di dekat Curug Waletnya itu anginnya berasa banget. Mungkin karena emang bertepatan sama musim penghujan juga ya. Cuman alhamdulillahnya pas gua kesini kemarin itu lagi nggak hujan sama sekali, dari pagi sampai sore itu nggak hujan. Jadi aman banget. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri gimana kencengnya angin di dekat Curug Walet. Kain yang lumayan gede itu aja terbang-terbangan udah kayak Superman tuh ya. Curug Walet, gila. Curug Walet yang ada di Desa Wisata Ciasmara Pamijahan, Ciasihan, Bogor. Ini keren banget, gila. Padahal ini kunjungan gua ketiga kalinya ke Curug Walet, tapi baru kali ini kayaknya gua excited ini sama curug yang satu ini. Vibes-nya beda banget sama curug-curug lain. Kalian gak bakalan temuin di curug-curug lain di Bogor. Ini kayak kalian berdiri di antara dua tebing tinggi. Sebenarnya ada lagi sih, satu lagi di Bogor itu Curug Cikuluwung. Curug Cikuluwung juga sama tuh, di apit dua tebing, cuman kalah tinggi sama ini. Ini keren banget, gila. Tapi pesan gue satu sih, kalian harus ekstra hati-hati kalau ke Curug Walet ini ya. Selain trekkingnya udah sedikit berubah sama terakhir gue kunjungin di tahun lalu. Ada yang biasanya ada jembatan itu jadi kayak cuman semen gitu, cor-coran sedikit satu doang gitu. Kalian harus ekstra hati-hati, harus agak-agak nunduk juga, cuman bakalan terbayarkan kalau udah sampai di Curug Waletnya, gila. Kamera gua sampai kayak gini tuh, basah. Soalnya anginnya deres banget, anginnya kenceng banget ini karena airnya deres banget. Gokil sih. Nah, inilah kenapa gue bilang harus ekstra hati-hati ya. Ini dulu jalurnya jembatan biasa, tapi kalau sekarang kayak gitu dah kondisinya tuh. 2022 November 2022, aksesnya udah bukan jembatan lagi. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Safety is number one. Hai guys, jadi gua sekarang lagi duduk di Curug Payung. Tadi kan gua udah beres juga tuh di Curug Walet, udah ambil foto, video, mengabadikan momen di Curug Walet itu kurang lebih 1 jam. Gokil sih, itu keren banget Curug Walet. Dan setelah dari situ gua turun terus main air lagi di Curug Payungnya. Kalau di Curug Walet itu kan ya keren banget, cuman kalau di curug-curug yang keren banget gitu tetap ada rasa-rasa takut gitu ya. Soalnya kan aliran airnya deres banget sama anginnya kenceng banget. Pastinya kalau dekat curugnya itu pasti gimana gitu, agak-agak ngeri juga sih. Cuman buat foto video masih aman lah. Terus sekarang gue main air di Curug Payung tuh. Di belakang gue udah ada Teh Indah lagi main air juga tuh. Kalau di sini mah aman, nggak bakalan ada rasa takut kayak pas di Curug Walet itu. Gokil parah, kece, cuman bikin takut. Kalau di Curug Payung aman dan tentram.
Airnya ini jernih juga loh. Tuh. Teh Indah lagi asik main air tuh. Sama Bang Adin, mana Bang Adin? Nah, Bang Adin lagi main air. Gua mau lanjut main-main air lagi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Setelah cukup puas menghabiskan waktu di Curug Walet dan Curug Payung, gue sama teman-teman gue langsung cabut aja dari lokasi ini. Perjalanannya agak menanjak tapi nggak terlalu melelahkan sih guys. Jadi tenang aja, masih aman lah, aman. Untuk fasilitasnya di dekat curugnya udah pasti nggak ada toilet ya di Curug Walet ini. Jadi kalau kalian main air di Curug Walet, ganti bajunya di warung yang tadi sempat udah gua shoot juga tuh di perjalanan berangkat tadi. Ini dia toiletnya. Jadi kalian harus basah-basahan dulu setelah dari Curug Walet. Nah, di sini juga bisa kalian ngecas HP kalau pas lowbat. Cuman warungnya ini lagi tutup nih. Jadi kalau kalian mau main ke Curug Walet, mendingan kalian bawa perbekalan sendiri deh, biar pas di curugnya tuh nggak iseng-iseng amat, kagak ada cemilan. Soalnya udah nggak ada warung lagi. Warungnya cuman ada di dekat gerbang pas masuk Curug Waletnya itu tadi, cuman pas tutup. Jadi mendingan bawa sendiri aja tuh makanan dan cemilan-cemilan. Nah, yang gua suka tuh dari trekking ke Curug Walet, Curug Bidadari, Curug Kiara tuh lewatin jalur saluran air gitu ya. Itu lumayan deras juga, itu resep banget, bikin tenang, nggak tahu deh, pokoknya gua resep aja. Coba kita tanya teman-teman gua yang ikut perjalanan kali ini, kesannya ke Curug Walet gimana? Mulai dari Teh Heni gimana Teh? Hadir. Kesannya ke Curug Walet ini pertama kali ya Teh? Yes. Seru. Nah, sarannya buat teman-teman ini wajib banget deh gak nih dikunjungin. Wajib banget ya, bawa makanan kece ya. dah, bawa Cuman- tempat apa buat bikin kopi. Oh bisa iya, ngopi-ngopi. biar bisa ngopi-ngopi santai. Santai gitanya. Cuman nih Teh Heni ini satu-satunya orang yang nggak ikut ini nih, nggak ikut ke spot utama di Curug Waletnya paling atas tuh. Dia takut ada air bah dateng, soalnya Parah emang banget, nggak tahu dah. bertepatan sama musim penghujan ya. Kita coba ke Teh Indah nih, kita kasih mic. Teh Indah ngasih kata-kata apa nih? Ini Teh. Ini pertama kali juga nih Teh Indah ke Curug Walet. Gimana Teh? Bagus, keren, cakep, wajib dicoba. Buat yang senang curug-curug, keren banget. Tapi treknya melelahkan kan? Enggak, treknya biasa, Teh Indah santai. mah udah biasa naik gunung yang lebih capek soalnya. Tapi Jadi emang biasa enggak aja, sih, enggak kok. itu Bagus, pemandangannya sepanjang jalan keren, bagus, enggak membosankan. Masih aman buat kita-kita yang senang touring. Kaum rebahan. Kamar bahan yang pengen ke Curug. Kita ke Bang Adin. Bang Adin, gue hitam banget. Hah? Bang Adin gimana nih kesan ke Curug Walet? Di Bang Adin juga walaupun udah mainnya jauh-jauh ke Curug Walet, tapi baru pertama kali nih. Iya betul. Kasih apa? Kasih apa? Kasih saran. Kasih sarannya ya paling kalian harus sedia bawa kompor aja sih sama kopi ya, biar bisa nanti di curugnya biar bisa bikin kopi. Terus untuk curugnya itu sumpah keren banget. Ini salah satu curug terkeren di Bogor kalau menurut gua. Parah. Kece banget. Nah,
Itu testimoni dari 3 teman gue tuh. Curug Walet emang gokil sih. Walaupun gue udah ketiga kali, ini kali ketiga gue ke Curug Walet, tapi ini adalah yang paling gue excited, gak tau kenapa ya. Mungkin karena di 2 edisi sebelumnya gue gak terlalu puas main airnya kali ya. Jadi kapan kalian mau ke Curug Walet, Desa Wisata Ciasihan, Ciasmara, Pamijahan, Bogor, gaskeun lah. Oke guys, ini jadi gua udah di perjalanan pulang dari Curug Walet ya. Di jam 12 ternyata. Tadi lumayan lama juga sih ngabisin waktu di Curug Waletnya. Mulai trekkingnya itu jam 8:08 kan tadi tuh di bawah. Di parkiran yang bukan sesungguhnya. Jadi kita harus naik dulu ke atas. Dari situ baru ke Curug Waletnya buat ada orang lewat. Dari parkiran yang sesungguhnya, karena tadi kan jalannya di itu ya dicor, jadi nggak bisa lewat. Dari parkiran yang terakhir itu untuk sampai ke Curug Waletnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Cuman itu karena emang jalannya gue sama teman-teman gue tadi jalannya agak santai sih. Terus harga tiket masuknya kita tadi dimintain tiket masuk kawasan 10.000 per orang, sama tiket ke curugnya 20.000 per orang. Jadi total kalau kalian mau main ke Curug Walet itu 30.000 buat bayar biaya masuknya ya. Terus fasilitasnya kalau kalian main air di Curug Walet itu harus siap-siap nanti setelah selesai itu basah-basahan dulu, karena toiletnya adanya di atas tuh, di pas banget persimpangan jalan tadi ya, persimpangan jalan antara Curug Walet sama Curug Kiara. Itu toiletnya ada di situ. Terus tarifnya 3.000 per orang, sama fasilitas di dalam toiletnya. Kalau buat gua itu toiletnya lumayan nyaman ya, untuk ukuran toilet di Curug itu lumayan nyaman karena bisa dikunci, sama ada bambu yang bisa kalian gunakan untuk ngegantung pakaian. Itu fasilitasnya. Terus keindahan alamnya parah. Curug Walet keren banget ternyata di Bogor. Selain sebelumnya gue pernah bilang ya, Curug Cikaracak termasuk curug megah yang ada di Bogor. Curug Walet nggak kalah megah, keren banget tuh pokoknya. Terus perjalanan motor itu tadi gue berangkat dari Talang karena gue janjian sama Teh Indah tadi tuh di Talang 6:30, sampai di parkiran jam 8, jadi kurang lebih 1,5 jam ya. Kayaknya itu ya review singkatnya. Buat gue pribadi sih Curug Walet gila keren banget, kalian wajib banget datengin ke sini. Itu dia review singkat dari gue mau langsung pulang. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Kalau kalian suka sama video gue, kalian boleh subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian tetap harus subscribe. Tetap di RF Channel, piknik atuh, karena hidup adalah perjalanan. Mari kita buat perjalanan itu lebih menyenangkan. Bye. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.